Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan untuk pembahasan pada soal PAT kelas 8 untuk materinya adalah IPA. Oke, kita langsung saja untuk ke soalnya. Yang pertama, seorang melakukan percobaan resonansi seperti gambar berikut. Sebuah garpu tala dikedarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 18, terdengar suara garpu tala sangat keras. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui panjang gelombang bunyi garpu tala di udara adalah. Nah, pada peristiwa yang di sini ini adalah peristiwa resonansi pada tabung yang terjadi resonansi atau bunyi keras pertama ketika nilai L itu sama dengan 1/4 dari panjang gelombang. Jadi nilai L-nya itu 1/4 dari panjang gelombang. L-nya itu yang mana? Nah, L-nya itu adalah ketinggian. Ketinggian yang mana? Ketinggian ini. Jadi kalau misalkan ini terisi air 18, nah di sini misalkan ini adalah 18 ya. Nah, di sini 18. Maka yang dipakai itu adalah sisanya ini. Jadi nilai L-nya itu adalah yang ini. Jadi kolom udaranya, ini nilai L. Nah, kebetulan dalam soal itu panjangnya kan 30. Tinggi totalnya 30. Sehingga di sini 30 dikurangi dengan 18 itu sama dengan 1/4 dari lambda. Jadi persamaannya ini langsung 1/4 karena dia bunyi kelas pertama. Nah, kita masukkan berarti ini dikurangi ketemunya adalah 12. Nah, 4-nya ini kan jadi kali. Nah, ketemunya lambda. Jadi 1/4. 12 bagi 1/4 itu dibalik kan 4-nya jadi kali. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 48. Mengikuti satuan. Nah, kalau satuannya di sini senti, berarti yang di sini juga satuannya adalah senti. Sehingga panjang gelombangnya itu ketemunya adalah 48. Maka jawabannya yang di sini itu adalah yang C. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, sebuah kapal menembakkan gelombang bunyi ke dasar laut melalui osilator sumber getaran dan menerima gelombang pantulan 2 second kemudian. Jika cepat lambat gelombang bunyi di laut 1500 meter per second, maka kedalaman laut adalah. Nah, ini gambarnya. Kapalnya kemudian dia melancurkan gelombang sehingga dia memantul. Nah, terdengar dalam pantulannya itu 2 second. Berapa kedalamannya? Untuk soal yang nomor 2 ini, itu adalah pemanfaatan dari bunyi, yaitu mengukur kedalaman laut. Ya, persamaannya adalah nilai S sama dengan kecepatan kalikan dengan waktu dibagi dengan 2. Nah, kenapa dibagi dengan 2? Karena ini adalah pemantulan. Sebenarnya persamaan ini adalah persamaan GLB biasa. Jadi jarak sama dengan kecepatan kalikan dengan waktu. Karena dia dipantulkan maka dibagi 2. Langsung aja kita masukkan nilainya. Kecepatannya, nah ini nilai V-nya, ini kecepatan. Kemudian waktunya ini 2. Sehingga kita masukkan nilainya. 1500 kalikan dengan 2 dibagi dengan 2. Nah, 2 dengan 2 kan saling menghilangkan, maka hasilnya ya tetap 1500 meter. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang A. Itu untuk soal yang nomor 2. Kemudian selanjutnya itu adalah soal yang nomor 3. Lilin terletak di depan cermin seperti gambar di bawah. Nah, cerminnya ini cermin cekung. Lilinnya di sini. Nah, yang berjarak itu 8. Jadi ini 8 terhadap cermin. Ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, jarak bayangan yang terbentuk itu adalah 24 cm.
jika jarak benda digeser 2 cm menjauhi cermin, maka jarak bayangannya terbentuk berapa? Nah, ini kita bisa pakai cara cepat. Kalau kita pakai cara manual itu kita tentukan fokusnya dulu lewat persamaan 1/F sama dengan 1/SO tambahkan dengan 1/SI atau S aksen. F-nya itu fokus, SO-nya ini adalah jarak benda, SI-nya ini adalah jarak bayangan. Nah, persamaan ini kita bisa modif. Nah, tentukan F itu sama dengan SO kalikan dengan SI dibagi dengan SO tambahkan dengan SI. Nah, kita tentukan fokusnya dulu boleh pakai 1 langkah. 2 langkah. Yang pertama SO-nya jarak pertama ini 8. Kita masukkan 8. Kalikan dengan SI-nya bayangannya itu adalah 24. Kemudian yang di bawah kan ditambah. Jadi 8 tambahkan dengan 24 ketemunya adalah 32. 32 ini bisa kita bagi 8, dibagi 8 juga dapatnya adalah 4, kemudian 24 bagi dengan 4. Nah, dapatnya itu adalah 6 cm. Sehingga fokusnya itu ketemunya 6 cm. Kalau fokusnya sudah ketemu, maka kita menentukan sekarang jarak bayangannya. S aksen ketika benda ini sekarang digeser. Nah, dia digeser 2 cm menjauhi cermin. Yang awalnya itu 8 karena dia digeser berarti sekarang bendanya itu posisinya di sini. Dia berada di 10. Nah, kita masukkan 10. Sehingga fokusnya ini tetap pakai rumus yang F sama dengan SO kalikan dengan SI, SO tambah dengan SI. Nah, kita masukkan nilainya. F-nya 6. 6 sama dengan SO-nya sudah menjadi 10 karena sudah digeser menjauhi. Kemudian jarak bayangannya ini yang ditanya dibagi dengan SO. Nah, SO-nya kan dapatnya 10 ya. Karena sudah digeser ini 10. Nah, tambahkan dengan SI. Setelah itu kita kalikan silang. Maka akan ketemu 6. Nah, yang di bawah ini, yang di bawah pindah ke sini kan jadi kali. Jadi 6 kalikan 10, yaitu ketemunya adalah 60. Kemudian 6 kalikan dengan SI, ketemunya adalah 6 SI sama dengan 10 SI. Berarti akan didapat 60, ini pindah ke sana jadi kurang, dapatnya adalah 4 SI. 60 bagi dengan 4, dapatnya adalah 15. Sehingga bayangannya itu di 15 cm. Ini untuk soal yang nomor 3. Sebenarnya kita bisa pakai cara cepatnya, trik cepatnya, yaitu nilai F-nya kan sama. Nah, kita buat nih cara yang kedua. F-nya kan sama, berarti kita buat SO, SI, SO tambah dengan SI. Nah, ini juga sama, SO, tapi SO yang di sini yang sudah digeser. Nah, ini SI. SO, jadi anggap ini sudah digeser, ini SI. Ini tambah juga. Ini yang sebelum digeser, maka masukkan 8 kalikan dengan 24. Nah, yang ini 8 tambah 24 kan 32. Nah, yang di sini dapatnya adalah sudah digeser, dapatnya 10, ini SI. Kemudian yang di sini 10 tambahkan dengan SI. Nah, boleh pakai cara seperti ini. Ini bisa kita coret, dapatnya adalah 4. Kita coret juga, dapatnya adalah 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan 6 dengan 10 bagi 2, dapatnya adalah 3. Ini dapatnya 5. Ini 3 kali 10, 30. 3 kalikan dengan SI, berarti dapatnya adalah 3 SI. Sama dengan 5 SI. Nah, kita pindah ke sana. Jadi 30, ini pindah jadi min, dapatnya adalah 2 SI, berarti dapatnya adalah 15 untuk SI-nya. Nah, sama saja hasilnya. Oke, selanjutnya soal yang nomor 4. Lilin terletak di depan cermin dengan jarak fokus nilai F-nya 20 seperti gambar berikut. Benda ini diletakkan, lilinnya ini diletakkan 60. Nah, pembesaran dan sifat bayangan yang terbentuk adalah
Ini kalau kita menentukan pembesaran rumus aslinya itu kan harga mutlak dari SI dibagi dengan SO atau sama dengan HI tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Ini rumus aslinya, ada harga mutlak, artinya dia hasilnya selalu positif karena diperbesar, tak ada negatifnya. Kita ketahui kalau misalkan menentukan SI lewat persamaan seper itu SI itu sama saja dengan SO kalikan dengan fokus dibagi dengan SO kurangi dengan fokus. Nah, ini persamaan ini lewat mana? Lewat ini, yang seper itu tadi. Sehingga ketika nilai SI dimasukkan ke sini, maka akan ketemu menentukan pembesaran itu, cara cepatnya langsung fokus dibagi dengan SO kurangi dengan fokus. Nah, masukkan sudah fokusnya 20, kemudian SO-nya 60 kurangi dengan 20 dapatnya 40, berarti dapatnya adalah setengah. Nah, tinggal cari yang setengah. Nah, sekarang setengah. Nah, gimana kita menentukan bayangannya? Kalau pada cermin jekung itu dia ini berada di ruangan 3, maka nanti bayangannya itu berada di ruangan 2. Nah, gimana? Nah, konsepnya kan dalam ruang benda tambah dengan ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Nah, itu konsepnya. Ruang benda tambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Kita menentukan ruangan itu seperti ini. Jadi misalkan ini adalah cermin. Aduh. Nah, ini cermin. Ini ada fokus di sini. Kemudian di sini ada jari-jari gelengkungan. Jari-jari gelengkungan ini kalau misalkan cerminnya dibuat melingkar penuh, maka R-nya ini tengah-tengahnya jari-jari. Ruangan 1 itu fokus antara fokus dengan cermin. Ruangan 2 itu posisinya di sini. Ruangan 3 itu posisinya di sini. Ruangan 3 di sini, ruangan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita perhatikan benda ini berada di ruangan berapa? Fokusnya itu 20, berarti di sini 20, maka R-nya ini kan 40. Benda berjarak 60, maka benda itu posisinya di ruangan 3. Sesuai dengan konsepnya tadi, ruangan benda tambah ruangan bayangan sama dengan 5. Benda di ruangan 3, maka bayangannya itu di ruangan 2. Kalau benda berada di ruangan 2, maka sifatnya itu karena depannya cermin itu adalah nyata. Kemudian terbalik, diperkecil. Nah, dan sebaliknya, kalau misalkan benda itu di ruangan 2, maka bayangannya kan di ruangan 3. Maka dibalik, nyata, terbalik, diperbesar. Nah, sehingga jawabannya setengah, nyata, terbalik, dan diperkecil. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Itu untuk soal yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan jika benda diletakkan 6 cm di depan cermin jekung. Nah, ini 6 cm, berarti ini SO-nya. Jika benda kemudian digeser dari posisi semula 4 cm menjauhi cermin, maka jarak bayangan dari cermin adalah, nah kita pakai cara cepatnya kayak yang tadi ya. Jadi SO kalikan dengan SI dibagi dengan SO tambah dengan SI. Keadaan yang pertama sebelum digeser, berarti yang di sini adalah SO, SI keadaan yang kedua, SO tambah dengan SI yang kedua. Nah, ini yang kedua. SO-nya berapa ini tadi? 6. Masukkan 6 sebelum digeser. Tambahkan dengan bayangannya berapa? 12. Sorry, ini bukan tambah. Kalikan 12 di bawah penjumlahan, berarti 18. Nah, SO setelah digeser menjauhi. Yang awalnya kan 6. Dia menjauh ke sini sebesar 14. Nah, kita jumlahkan 14 tambah 6 berarti 20. Masukkan 20 tambah dengan SI2. Berarti ini juga 20. Bukan tambah ini guys. Yang di atas ini bukan tambah tapi kali.
ini kali berapa? Oh, kali dengan S2. SI2. Nah, ini 20 tambah dengan SI2. Nah, 6 dengan 8 kan bisa dibagi. Ini dapatnya 3. 12 bagi 3 dapatnya adalah 4. 4 dengan ini dapatnya ada 5 dengan 20. Sehingga kita bisa tentukan nih. Nah, pindah ke sini ya. Berarti 20 tambah dengan SI2 sama dengan 5 SI2. Pindah ke sana jadi min. Sehingga tinggal 20 bagi dengan 4. Nah, ini untuk SI2-nya. Dapatnya itu adalah 5. Nah, jawabannya itu adalah yang A. Nah, selanjutnya itu untuk soal nomor 5, guys. Nomor 6. Benda terletak di depan lensa cembung seperti gambar. Jarak fokus lensa. Fokus ini ada tinggi benda. Kemudian ada jarak SO. Ini juga ada bayangan. Nah, kita pakai cara cepatnya yang tadi, yaitu fokus per SO kurangi dengan fokus sama dengan, nah ini H bayangan dibagi dengan HO. Yang pembesaran tadi, ini kan rumusnya pembesaran. Masukkan dah. Fokusnya berapa? Fokusnya itu ditanya. Nah, SO-nya berapa? SO-nya jarak benda, yaitu 24. Kurangi dengan fokus sama dengan H bayangannya berapa? 2. H bendanya 4. Berarti ini setengah kalau kita sederhanakan. Setelah itu kita kalikan silang. Ini kita sederhanakan kan dapat setengah. Kali silang 2F. 2F sama dengan 24 kurangi dengan F. F-nya pindah ke depan, min pindah ke depan positif, jadinya 3F sama dengan 24. Maka F-nya 24 dibagi dengan 3, dapatnya adalah 8 cm. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan jalan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cacat mata dan jenis lensa yang dapat membantu cacat mata tersebut adalah, nah perhatikan titik potongnya, guys. Titik potongnya kalau dia berada di belakang retina, jadi ini belakang retina, retinanya itu di sini, maka dia termasuk hipermetropi. Ingat-ingat hipermetropi. Tapi kalau dia pas di depan di sini, ya perpotongannya cahayanya, maka dia termasuk miopi. Miopi itu apa? Miopi itu rabun jauh. Kalau hipermetropi rabun dekat. Miopi, nah rabun jauh itu biasanya minus berapa? Nah, minus itu menunjukkan dari lensanya. Jadi rabun jauh itu kamu minus berapa? Biasanya kan ditanyain begitu ya. Nah, kalau ini hipermetropi otomatis kebalikannya. Ini yang rabun dekat. Rabun dekat itu ditolong oleh lensa positif. Nah, cari yang hipermetropi. Nah, hipermetropi itu adalah yang ini. Yang C, lensa positif. Lensa positif itu sama dengan lensa cembung. Nah, kebalikannya, kalau cermin yang positif itu adalah cermin cekung. Lanjut nomor 8. Pembesaran sebuah teropong yang panjangnya itu 10 cm adalah 3. Jadi pembesaran nilai M-nya nah itu sama dengan 3, guys. Panjangnya D-nya ini sebesar 10 cm. Panjang fokus objektif, panjang okuler berturut-turut adalah, jadi fokus OB-nya ini berapa, kemudian fokus okulernya itu berapa. Untuk teropong pembesaran itu M, nah itu sama saja penjumlahan dari lensa pembagian dari lensa objektif dibagi dengan fokus okuler. Jadi saya ulangi lagi ya, pembesaran pada teropong itu adalah pembagian dari fokus objektif dibagi dengan fokus okuler. Nah, ini ketemunya 3. Berarti fokus OK kan di bawah, pindah ke sini kan jadi kali. Sehingga ini adalah FOK sama dengan FOB. Nah, simpan dulu persamaan pertama.
Kemudian untuk nilai D itu panjang teropong. Panjang teropong itu adalah FOB tambahkan dengan FOK. D-nya berapa? D-nya 10. Nah, sekarang kita substitusi nih. Nilai FOB-nya itu kan sama dengan 3 FOK. Berarti kita ganti ini. 3 FOK. Nah, ini dapatnya adalah FOK. 3 tambah 1 dapatnya 4. Berarti 10 sama dengan 4 FOK. Kita bagi, berarti 10 bagi dengan 4. Lebih sederhana lagi itu 5/2. 5/2 itu sama dengan 2,5. Jadi FOK-nya ketemu 2,5. Masukkan FOK tadi ke sini. 2,5 pindah ke depan, maka fokus OB-nya karena ketika dijumlahkan sama dengan 10, maka OB-nya 7,5. Ya, kalau dijumlahkan kan dengan 10 atau kita substitusi ke sini, guys. Sehingga okulernya itu ketemunya 2,5. Nah, OB-nya 7,5. Jadi fokus objektif kebalik, guys. Fokus objektif. Objektifnya 7,5. Nah, yang B, guys, jawabannya. Okulernya, objektif dulu baru okuler. Objektif 7,5, okulernya 2,5. Nah, itu untuk soal nomor 8. Lanjut, guys, nomor 9. Seorang tukang aloji mengamati bagian-bagian aloji dengan loop. Pengamatan dilakukan dengan mata tak berakomodasi. Posisi loop terdapat objek yang benar adalah oke. Untuk mata akomodasi maksimum, maka benda itu antara fokus dengan lensa. Nah, ini akomodasi maksimum. Kalau misalkan dia tak akomodasi, jadi posisinya itu adalah bendanya pas di fokus. Jadi misalkan ini fokusnya S. Nah, bendanya itu pas di sini benda. Pas di fokus. Nah, itu untuk tak akomodasi. Jadi ingat-ingat ya, soalnya siapa tahu keluar yang seperti ini. Jadi untuk akomodasi maksimum, benda itu antara fokus dengan lensa. Kalau tak berakomodasi, berarti benda pas di fokus. Yang ditanya dalam soal kan dengan mata tak berakomodasi. Tak berakomodasi berarti cari benda yang pas di fokus, yaitu adalah yang A. Nomor 9. Kemudian terakhir nomor 10. Perhatikan sifat alat optik berikut yang merupakan ciri mikroskop. Lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Oh iya. Jadi ada lensa okuler dan bayangan objektif nyata diperbesar. Kemudian bayangan objektif nyata diperkecil. Kemudian bayangan okuler maya terbalik dan diperbesar. Nah, mikroskop itu adalah untuk melihat benda-benda yang kecil menjadi besar. Sehingga nanti pasti ada kata pembesaran. Sehingga 1, 2 ini betul. Nah, ini kan diperkecil. Tidak ya. Nah, ini pasti yang diperbesar. Jadi 1, 2, dan 4.